ketika magnitud pilpres sudah berlalu, maka magnitud politik berikutnya tentu ada di Jakarta, karena bagaimanapun Jakarta pernah jadi ibu kota. Nah, ini ya disclaimer ya. Ini sebagaimana biasanya ini ngoceh-ngoceh yang atau ngobrol-ngobrol yang boleh jadi bermanfaat, boleh jadi juga tidak, ya. Saya tidak tahu. Hanya saya sebagai warga biasa yang kebetulan hidup di Indonesia, kebetulan juga pernah mendengar cerita-cerita tentang para pendiri bangsa, ya apa salahnya kita berbagi perspektif tentang bernegara begitu. Nah, kembali pada magnitud politik yang ya, tentu akan berpusat di Jakarta, mantan ibu kota. Ini akan saya ibaratkan sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal itu bisa kita analogikan sebagai anasir Islam atau anasir yang berbasis keagamaan, begitulah. Ya, bisa Islam Kristen, Katolik, Hindu, dan seterusnya. Kemudian sumbu horizontal itu mewakili nuansa nasionalisme, gitu ya. Ya bisa, kalau itu wujud partai ya bisa Gerindra, bisa PDI, bisa Nasdem dan lain-lain ya. Artinya sebetulnya posisi sebaran masyarakat itu akan berada di dua garis vertikal dan horizontal tadi ya. Dia kadang-kadang lebih kental nuansa nasionalismenya, ada yang lebih kental nuansa agamanya. Nah, sebetulnya kalau berbasis Pancasila ya memang dua-duanya itu harus ada. Barangkali kita perlu satu garis bantu yang bisa mengakomodasi dua garis vertikal dan horizontal tadi ya. Itu yang kita sebut sebagai garis resultan. Nah, ini terlepas dari nanti tokoh siapa yang akan membawa garis itu menjadi garis resultan, itu sepertinya yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta dan Indonesia pada umumnya itu adalah orang yang mampu membawa garis resultan, ya, di mana sudut antara garis vertikal dan horizontal itu dibelah dengan derajat yang sama. Nah, terima kasih yang membuat gambar yang saya pakai untuk thumbnail ini, ya mudah-mudahan jadi amal Anda ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kontestasi yang bakal terjadi di Jakarta, itu yang sekarang muncul adalah fenomena Anies dilirik oleh baik PKS, PKB maupun PDI. Nah, ini yang menarik di sini. Ada ketertarikan PDI untuk melirik Anies, ini bagi saya adalah
hal yang menarik ya, karena itu bisa menggambarkan garis resultan tadi ya, di mana Anies itu barangkali yang bisa membuat garis resultan itu sehingga keseimbangan antara garis vertikal dan horizontal itu akan berjalan seimbang, di mana di setiap sepanjang garis itu jarak antara sumbu vertikal dan sumbu horizontal itu sama. Ini ya sebetulnya ya kebetulan yang muncul Anies. Sebenarnya siapapun yang muncul itu kalau mengikuti logika garis resultan itu saya kira akan menjadikan Jakarta sebagai miniatur Indonesia itu mungkin akan ya perjalanan masyarakat Indonesia itu akan berada pada track yang optimal. Itu mungkin, sekali lagi ya yang namanya harapan masyarakat itu kan ya boleh-boleh saja ya. Demikian pula saya sebagai masyarakat itu membayangkan, memimpikan bahwa kita akan berjalan pada garis yang tadi saya sebut sebagai garis resultan tadi ya. Ya mohon maaf kalau ada orang-orang yang sangat paham matematika itu apa yang saya ungkapkan tadi keliru, tapi maksud saya ya garis itu adalah garis yang ideal menurut saya kalau itu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara ya, dan berbangsa. Kita akan dibawa oleh orang yang mampu berjalan pada lintasan garis resultan tersebut. Salam konstitusi.